Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin, wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, nikmah, karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sebagaimana harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini. Para sahabat dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian tentang keutamaan bulan Ramadan, saya memohon agar semuanya berkenan untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk guru kami, seorang ulama yang alim allamah, seorang muhaddis yang begitu mumpuni dalam bidang hadis, seorang ahli fiqih, ahli usul fiqih dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Jami' Al-Harari, yang meninggal pada 2 Ramadan 11 tahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya, dan mengumpulkan kita kelak di surganya. Ala hadhihin niyah wa ila asyrafin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk pada awal dari bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Allah Maha Pencipta, Allah Maha menghendaki, Allah juga Maha menentukan bahwa ada sebagian di antara makhluknya yang diberikan kemuliaan. Ada orang yang paling berkah. Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang berkah, di antaranya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah tentukan dan Allah ciptakan untuk manusia adalah yang ada di Bakkah. Allah jadikan berkah, yaitu bangunan Ka'bah yang kita salat menghadap kepada Ka'bah sebagai kiblat, bahkan kemudian ketika tawaf pun kita mengelilingi Ka'bah. Ada juga waktu-waktu yang berkah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu itu waktu yang penuh dengan kemuliaan. Ada hari yang berkah seperti hari Arafah, hari yang paling berkah di antara hari-hari dalam satu tahun. Ada hari Jumat,
adalah hari yang berkah di antara hari-hari dalam satu minggu. Ada juga bulan yang berkah, dan kita sekarang masih berada pada bulan yang berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan yang dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu pemuka-pemuka setan. Ini artinya bahwa Allah ingin memuliakan hambanya di bulan Ramadan. Karenanya biasanya pada bulan Ramadan suasana ibadah akan berbeda dengan bulan-bulan di luar dari bulan Ramadan. Umat Islam biasanya berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke musholla, memenuhi masjid dan musholla untuk melakukan ibadah-ibadah, baik itu sholat tarawih, sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh luar biasa. Bahkan kita mendengar bacaan Al-Quran, saut-sautan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Bahkan sampai tengah malam, menjelang berbuka, menjelang makan sahur pun terkadang masih dibacakan Al-Quran. Sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku, ini adalah di antara kebiasaan umat Islam yang merupakan syiar agama Islam pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr, dan Lailatul Qadr ada pada bulan Ramadan. Di dalam firman-Nya yang lainnya Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Saudara-saudaraku, karenanya manfaatkan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Jika kita belum pernah talaqi, belajar tentang Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran dengan benar. Jika kita mungkin tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak melihat pada tulisan-tulisan Al-Quran, pada huruf-huruf Al-Quran. Karena dengan melihat huruf-huruf Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Tapi terkadang kita justru tidak bisa, atau bahkan tidak bisa lama untuk membaca Al-Quran atau melihat huruf-huruf Al-Quran. Berbeda ketika kita membaca koran, membaca berita di WhatsApp ataupun yang lainnya. Tapi manfaatkan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran, tapi lebih dianjurkan lagi ketika datang bulan Ramadan. Para sahabat, para ulama menghatamkan Al-Quran lebih banyak lagi ketika datang bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau hatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Subhanallah. Kalau kemudian kita hitung, berarti seakan-akan dalam satu hari beliau hatam 2 kali. Selama bulan Ramadan beliau hatamkan sebanyak 60 kali. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Sahabat-sahabat Rasulullah pun juga demikian, lebih sering menghatamkan Al-Quran ketika datang bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, bu'dan liman adraka Ramadan walam tufar lahu dzunub. Sungguh merugi
orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kita hanya melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kemudian ibadah tersebut tidak sempurna, maka kita hanya bisa mendapatkan menahan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya kecuali dia menahan lapar dan dahaga. Karenanya manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan 5 kali salat Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya adalah bisa meleburkan dosa-dosa di antara keduanya selama orang tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah. Allah Subhanahu wa taala rahmahnya begitu luas, begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah memberikannya lebih daripada yang lainnya. Apa yang kita lakukan dari ibadah pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah berikan kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Lebih-lebih Allah taala menurunkan Lailatul Qadar juga pada bulan Ramadan. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jika kita beribadah pada malam tersebut, berdoa, membaca Al-Quran, salat malam, seandainya kita tidak melihat secara langsung Lailatul Qadar, kita pun juga mendapatkan fadilahnya. Inilah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Karenanya kita hanya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Mulai dari silaturrahim, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, kemudian kita beri bantuan. Melihat saudara-saudara kita yang fakir, kemudian kita berikan bantuan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan lebih cepat daripada berhembusnya angin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bersedekah, lebih banyak berderma ketika datang bulan Ramadan. Afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah ketika datang sedekah itu dilakukan pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, jika kita mempunyai rizki, maka berbagilah. Karena di dalam rizki kita ada bagian dari orang lain, mereka yang membutuhkan. Seandainya tidak bisa berbagi banyak, maka berikanlah makan berbuka orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'." Orang yang memberikan makan berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala layaknya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sesuatu pun. Bukan berarti sama persis pahala yang didapatkan oleh orang yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan gambaran begitu besarnya pahala orang yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, seakan-akan pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Memberi makan berbuka bukan harus dengan makanan yang mengenyangkan. Memberi makan berbuka bisa dengan sebutir korma, bisa dengan seteguk air, pahalanya pun juga dikatakan berlipat ganda. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berderma meskipun dengan yang sedikit. Sedikit lebih banyak daripada tidak sama sekali. Karenanya berdermalah, bersedekahlah pada bulan yang mulia ini. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita hendaknya sering datang ke masjid. Biasanya umat Islam ketika datang bulan Ramadan, terutama di awal-awal dari bulan Ramadan, begitu banyak orang yang datang ke masjid. Ibu-ibu berbondong-bondong datang ke masjid. Bahkan kemudian sudah meletakkan sajadahnya di masjid sebelum waktu sholat tiba. Anak-anak pun juga datang ke masjid. Semuanya, tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak datang berbondong-bondong ke masjid. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sering datang ke masjid, i'tikaf di masjid, terutama pada bulan Ramadan. Lebih diutamakan lagi ketika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena hari-hari itu hari-hari yang menentukan. Hari-hari itu biasanya diturunkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada bulan Ramadan dengan begitu banyak fadilah-fadilah yang ada pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, mungkin kebiasaan yang tadi saya sebutkan, bahwa ada orang yang sering berderma, bahkan kemudian sering datang ke masjid, bahwa terjadi syiar umat Islam berbondong-bondong datang ke masjid, itu sering kita lakukan dan sering kita lihat pada bulan Ramadan sebelumnya. Tapi mungkin kali ini bulan Ramadan yang kita hadapi sekarang berbeda dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Tidak lagi kita melihat masjid-masjid kita penuh sesak dengan mereka yang melakukan sholat tarawih. Tidak lagi kita lihat masjid-masjid kita penuh dengan orang-orang yang mau iktikaf. Terdengar suara Al-Quran bersautan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Karena kita sekarang berada pada keadaan dan kondisi di mana wabah virus corona melanda kita, menerpa kita. Bahkan sebagian dari saudara-saudara kita terkena musibah virus corona ini. Karenanya tidak lagi pemandangan yang indah itu bisa kita lihat. Tidak lagi ada berkumpul-kumpul di masjid, berjamaah, sholat tarawih, berdiskusi, bermudzakarah, melakukan ilmu agama, mendengarkan ilmu agama. Tidak lagi kita lihat itu semuanya. Tapi jangan pernah putus asa agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Jika masjid-masjid kita tidak lagi terbuka untuk sholat jamaah, untuk sholat tarawih, maka kita jadikan rumah kita sebagai musalla. Jika masjid-masjid kita tidak lagi terdengar suara bacaan Al-Quran, maka perdengarkan Al-Quran dari rumah kita masing-masing. Jika tidak lagi kita bisa i'tikaf di dalam masjid, tidak lagi bisa kita sholat malam di dalam masjid, tidak lagi bisa kita mendengarkan tausiah kultum tarawih, menjelang berbuka, menjelang makan sahur dari masjid-masjid kita, maka hendaklah kita senantiasa mendengarkan kajian-kajian tausiah kultum lewat online, sehingga kita senantiasa mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, sebelum kajian ini kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengangkat wabah ini dari kita, menjauhkan wabah dan bala ini dari kita, dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena wabah tersebut, sehingga kemudian kita ingin kembali sebagaimana bulan Ramadan sebelumnya, ada syiar,
ada orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid, memakmurkan masjid. Kita ingin semuanya itu ada di antara kita. Kita ingin Ramadan itu begitu indah, penuh dengan ibadah, penuh dengan jamaah, penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti sedia kala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjauhkan kita dari wabah musibah virus corona ini. Itulah sedikit di antara keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, agar kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.